Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amaluddin. Saya mahasiswa PPG angkatan 2 tahun 2021 di kampus Universitas Negeri Manado. Saya akan melakukan uji kinerja untuk persyarat kewajiban mahasiswa PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di sekolah ini untuk Oke, sebelumnya saya akan mengecek dulu kehadirannya. Didengarkan namanya ya? Lisa Indriani, Aladin, Roy, Siska Dayanti, Atin, Odit Saputra, Fajar Ilham, Gio, Aiba, Ezi Wani, Inex, Pika Anggraini, Nita, Evina, Ningsi Indrawati, Kusna, Diansi Garis Masari, Asrini, Nasrayana, Yuliana, Elki, Aski, Wardin Rahman, Arianti, Heti Sabalni, Ilham, Rehan Aswandi. Ada belum dipanggil? Ada semua ya? Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai gambar model. Jadi gambar model ini adalah materi pertama kali di kelas 2 semester 1. Sebelumnya kita akan nonton video supaya kalian ada gambaran seperti apa itu gambar model. Oke?
Oke, kita langsung saja. Oke, diperhatikan saja di bukunya ya. Oke, gambar model. Jadi gambar model itu salah satu bab pertama ya di kelas 2 di semester 1. Jadi untuk pernah lihat ini model? Pernah lihat nggak model? Seperti apa bayangannya kalau model ini? Ya? Model. Coba model. Kalau misalnya kita nonton di TV, kemudian ada yang fotografer, di foto itu kan model juga namanya dong? Nah, model. Jadi model itu banyak. Ya karena kan yang akan kita pelajari di sini itu model. Jadi gambar model ini khususnya dia di modelnya itu model tumbuhan, hewan, manusia dan alam benda. Salah satu kalian sudah belajar itu mengenai flora, fauna, alam benda dan manusia. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu akan mengidentifikasi pengertian gambar model itu seperti apa. Kemudian prinsip-prinsip gambar model ada di bukunya. Oke, untuk pengertian gambar model ada yang bisa baca satu orang di bukunya. Gambar model adalah coba Radit. Gambar model adalah kegiatan yang diawali dan menunjukkan objek model yang akan digambar. Iya. Jadi gambar model adalah kegiatan yang pada dasarnya dia itu menggambar objek secara langsung. Jadi melukis ada yang kita contoh namanya. Atau menggambar gelas seperti tadi, gelasnya harus kelihatan. Jadi gelas disimpan di atas meja, kemudian kita gambar. Oke? Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan ukuran beda-beda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi yang dimaksud dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan itu adalah prinsip dalam gambar. Sebentar kita akan pelajari lagi lebih dalam. Gambar. Jadi gambar model itu kita amati secara langsung ya. Diamati. Harus dilihat sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Sudah ada gambar. Ini contoh-contoh gambar model. Yang pertama itu objeknya apa? Yang pertama gambar nomor 1, objek manusia, kaki-kaki di situ ya. Jadi modelnya adalah kaki-kaki. Yang kedua alam benda. Yang ketiga manusia juga ya. Yang keempat hewan. Hewan biasa disebut apa? Fauna, bukan flora. Fauna ya. Kelima manusia. Dan keenam manusia juga. Jadi gambar model itu tidak terlepas dari itu. Kalau bukan flora yang digambar, apa tadi flora? Tumbuhan, fauna atau hewan.
buah mangga termasuk alam benda atau flora? Kenapa flora? Tahu nggak? Buah mangga, coba termasuk flora, yang jelas bukan fauna tadi ya. Termasuk flora atau alam benda? Kenapa flora? Ya, karena dia adalah tumbuhan. Berarti kursi juga flora, karena dia dari tumbuhan juga, gitu? Salah. Kenapa alam benda? Supaya sampai tiga pohonnya. Ya, berarti tidak hidup lagi ya. Ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi sebenarnya beda-beda tipis. Sebenarnya penekanannya bukan di situ, tapi kita harus tentukan dulu objeknya. Objek akan ditentukan temanya nanti apa? Apakah temanya flora atau fauna, bisa juga digabung. Sebenarnya tidak terlalu urgensi, kita hanya untuk menentukan objek. Tidak harus kalau hewan saja digambar. Kan ada juga pohon yang di belakang, kan? Atau misalnya menggambar pohon pisang misalnya, kan mungkin ada ayam yang lagi main-main. Seperti itu. Jadi tidak harus kalau menggambar fauna semuanya. Tidak ada tumbuhannya, tidak ada rumputnya, tidak ada apanya. Jadi yang ditekankan di sini bukan harus ini, bukan ya. Tapi harus bisa dibedakan apakah flora atau fauna, alam benda atau manusia. Kalau manusia kan jelas toh? Kalau manusia jelas ya punya kaki, ya seperti manusia. Ya, kalau tumbuhan ya tumbuhan yang tertanam di tanah. Jadi seperti kasus buah mangga tadi itu sudah masuk alam benda ya. Kalau sudah dipetik, tapi kalau masih di pohonnya itu termasuk flora atau fauna. Flora ya. Oke. Kemudian masuk di prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip. Jadi secara singkat, prinsip-prinsip menggambar model itu bisa saya bahasakan dengan syarat gambar itu bagus atau tidak, atau kriteria gambar itu bagus atau tidak. Tahu? Jadi prinsip-prinsip di sini ada berapa di bukunya? Ada berapa prinsip? Ada A, ada komposisi, ada proporsi, ada 4 ya. Apa saja? Komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan. Ada yang bisa baca komposisi itu apa? Ya silakan. Komposisi merupakan cara menilai mengatur objek. Mari kita menyusun itu. Menyusun gambar apakah dia miring kanan atau miring kiri atau sama atau tidak. Sehingga tampak menarik dan indah. Itu kata kuncinya. Jadi bagaimana disusun supaya menarik dan indah? Lanjut komposisi ada 3. Terbagi lagi 3 komposisi. Yang pertama simetris. Ada yang bisa baca simetris? Silakan. Gambar diletakkan pada komposisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Jadi kata kuncinya simetris mungkin kalian sudah sering dengar ya di matematika. Ya. Simetri itu seperti apa? Jadi kalau di matematika bangunan-bangunan simetris contohnya seperti apa saja? Masih ingat? Segi 4 ya. Apalagi? Segi 3 sama kaki. Jadi dia bisa dibagi 2. Kata kunci dari simetri. Sama juga di komposisi menggambar. Jadi komposisi menggambar itu namanya komposisi simetris. Kata kuncinya di situ objek kiri dan biasanya kita menggambarkan objeknya bukan cuma satu. Misalnya kita menggambar kelapa, di sampingnya ada sapi misalnya yang lagi makan rumput misalnya toh. Jadi di situ harus komposisinya harus kena. Jadi kalau komposisi simetris tadi kalau kelapa di sebelah kiri, kelapa juga di sebelah kanan. Oke? Jadi harus sama objeknya.
Kemudian ada juga komposisi asimetris. Ada yang bisa baca asimetris? Silakan. Ya, jadi komposisi asimetris diletakkan dalam posisi yang tidak sama. Jadi bedanya simetris dengan asimetris, kalau simetris itu sama. Kalau asimetris ada kata A di depannya, berarti A itu tidak. Jadi di mana-mana saja kalau mendengarkan bahasa Latin, kemudian ada kata A di depannya, berarti artinya tidak. Misalnya di IPA misalnya ada vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Jadi kata kuncinya A itu berarti tidak. Jangan istilahkan di namanya orang ya. Jadi ada Rianti, ada Arianti. Berarti A itu bukan seperti itu, tidak selamanya ya. Ada lagi lebih tinggi gelas. Biasanya lebih tinggi botol ya. Siapa tahu ada gelas yang lebih besar. Jadi proporsi itu dipengaruhi oleh perspektif. Perspektif mungkin tidak di sini. Perspektif itu cara memandang. Jadi perspektif, kalau misalnya kita lihat yang listrik dari sini, akan semakin jauh semakin mengecil, iya. Padahal sangat tinggi atau? Atau lihat tehel misalnya, lihat tehel, semakin jauh semakin kecil tehel. Itu namanya perspektif. Jadi kita menggambar itu ada perspektifnya. Jadi proporsi ini perbandingannya itu perbandingan antara gelas tadi sama botol itu dipengaruhi perspektif. Bisa jadi kita gambar gelasnya tinggi sekali, sedangkan botolnya kecil seperti ini. Itu berarti botolnya berada di kejauhan. Ya toh? Berada di kejauhan, sedangkan gelasnya di dekat-dekatnya kita. Kalau misalnya diambil proporsinya antara kalian dengan jariku ini, lebih besar mana? Lebih besar jari? Masa? Coba saya bandingkan. Lebih besar kalian toh? Kalau proporsinya, kalau kita mau ukur, ini kan berapa senti begitu. Itu kalian berapa meter kalian. Tapi kalau diukur berdasarkan perspektif, cara kita memandang, bisa jadi ini lebih besar daripada kalian. Kalau saya kasih begini toh? Kalau saya simpan di dekat mataku ini, tertutup kalian semua. Atau begini toh? Tidak kelihatan. Lebih besar jadi. Tapi kalau saya kasih jauh, akan lebih kecil dia. Jadi perspektif itu semakin jauh semakin kecil. Jadi kalau menggambar harus dibedakan. Menggambar terus dibedakan yang jauh dengan yang dekat. Biarpun botol itu lebih tinggi daripada gelas, tapi kalau tempatnya lebih dekat, bisa jadi lebih tinggi gelas. Oke? Jadi proporsi dengan perspektif itu bergandengan dia. Harus diingat ya. Mungkin perspektif tidak ada di sini perspektif. Di kelas 1 kalian pelajari mengenai perspektif. Di sini cuma proporsi. Jadi proporsi perbandingan. Jadi kalau menggambar manusia itu ada ukurannya dia. Di face-nya kalian, muka ada ukurannya. Jadi ukurannya misalnya antara mata ini dengan mata yang satu jaraknya. Iya. Coba saya tampilkan. Kalau menggambar manusia. Jadi menggambar manusia harus tahu proporsinya. Jadi matanya itu biasanya ukuran tubuh ideal manusia itu 7 kepala. Iya 7 kepala. Jadi diukur kepalanya sampai di bawah itu ada 7 kali. Dan mungkin kepalanya 1 jengkal, berarti ada 7 jengkal tingginya kalian. Oke? Supaya ideal, supaya bagus dilihat. Karena kalau lebih panjang agak panjangnya ini. Ya sedang gambar begitu toh? Atau tangan terlalu panjang, ukuran tangan ini 2 kepala setengah. 1 kepala di sini, 1 kepala. Jadi ukur kepalanya. Ukur kepala misalnya 1 jengkal yang ini juga 1 jengkal, sisanya setengahnya di sini. Itu idealnya. Jangan kepanjangan. Atau biasanya kalau lipat tangan begini, lihat sama pinggang di tangan. Ini jari-jarinya lewat paha. Jadi jangan begini sampai sini ya. Itu sudah tidak proporsi, tidak ideal maksudnya. Jangan juga terlalu begini, ujung jarinya sudah di pinggang.
Itu dia maksudnya proporsi. Harus dibanding-bandingkan. Tapi jangan seperti manusia harus ada perbandingan seperti lagu gitu ya. Tapi jadi bahan perbandingan. Tapi kalau menggambar harus dibanding seperti tadi, sekilas menggambar jelas, dia menggunakan proporsi itu. Oh, tingginya dari ini sampai dalamnya sekian senti. Itu yang maksud. Dan seperti manusia itu biasanya ini kita menggambar itu mulai dari mata, mata ini kita ukur. Biasanya di sini satu mata. Jadi besarnya ini ada 5 mata. Tahu maksudnya? Jadi di sini satu mata ini, jarak dari sini ke sini. Jarak dari sini ke sini itu 1 mata. Jangan juga terlalu dekat matanya. Jarak antara mata dengan mata yang satu itu 1 mata lagi. Artinya kalau matanya 2 cm, di sini 2 cm. Tahu? 2 cm, di sini juga 2 cm. Sini juga 2 cm. Berarti totalnya ada berapa? 10 cm semua. Paham maksudnya? Kalau matanya 3 cm, berarti panjang ininya berapa? 3 kali 5. 15. Makanya harus disesuaikan bidangnya. Sebentar itu nanti keseimbangan. Jadi yang pertama proporsi. Kalau matanya segini, berarti jaraknya di sini dia, ya. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Pokoknya kalau sudah terlalu dekat, tidak akan proporsi. Tidak enak dilihat, tidak menarik dan tidak indah. Oke? Itu sekilas mengenai proporsi. Kemudian bagian C, keseimbangan. Ada yang bisa baca? Silakan. Keseimbangan adalah kesetaraan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Ya, keseimbangan bahasa Inggrisnya itu balance. Jadi tulisannya balance, bacanya balance. Artinya dalam bahasa Indonesia keseimbangan. Bagaimana seimbang? Bagaimana yang seimbang itu? Ada yang tahu bagaimana yang namanya seimbang? Sisi kanan sama berat sama sisi kiri. Iya, jadi sama berat ya, tidak berat sebelah. Jadi tidak berat sebelah. Kalau kalian menimbang, misalnya menimbang apa, menimbang paku, misalnya kalian di toko bangunan misalnya dong, pakunya harus ada beratnya 1 kilo misalnya. Jadi kalau sudah begini berarti dia seimbang, harus seperti ini. Dalam menggambar juga dia harus menggunakan keseimbangan. Bagaimana maksudnya keseimbangan? Keseimbangan itu maksudnya gambarnya tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Jadi kertasnya sebesar ini misalnya, kertasnya sebesar ini, jangan gambar cuma di bagian sini. Kan? Sedangkan di sini kosong. Paham maksudnya? Coba lihat di bukunya. Rata-rata menggambar keseimbangannya diperhatikan dong. Jadi kalau misalnya cuma gambar satu botol aqua, kalau begini kan banyak kosong, harusnya kasih berdiri saja. Jadi harus dipikir dulu, gambar ini kayaknya sampai di mana? Sampai di mana gambarnya? Dan sampai dia lewat ke sini, menggambar manusia baru kepalanya sudah sebesar ini, bagaimana kakinya? Bagaimana? Atau menggambar juga cuma bagian sini, di sini kosong. Itulah prinsipnya. Makanya harus diperhatikan balance nih atau keseimbangan. Yang terakhir kesatuan. Siapa yang baca? Kesatuan adalah keserasian dalam peraturan objek gambar. Ya, kesatuan. Kesatuan bahasa Indonesia satu. Jadi dia itu harus bersatu di gambarnya. Jangan seperti apa ya? Jangan seperti umbul-umbul. Umbul-umbul itu beda warna di atas dengan di bawah, tidak menyatu ya. Maksudnya kesatuan dalam hal warna harus menyatu. Warna misalnya cahayanya harus menyatu dulu. Jadi bagaimana supaya menyatu semuanya? Menggambar pohon misalnya, gambar pohon. Bagaimana caranya supaya dia tidak melayang? Harus dikasih hitam-hitam di bawahnya supaya dia itu menyatu dengan tanah. Begitu maksudnya.
Jadi menggambar pohon yang seperti tidak ada akarnya. Jadi ada efek sehingga dia seakan-akan menyatu. Jadi supaya selaras ini dilihat. Pokoknya semua prinsip supaya ini dilihat. Cantik dilihat, perasaannya enak perasaannya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Selanjutnya kita masuk di nomor 2. Unsur-unsur dalam gambar model. Ada unsur-unsurnya di sini. Tahu unsur-unsur? Kalau unsur-unsur yang menyusun bataku apa saja? Semen, ada semennya, ada apanya lagi? Ada pasirnya, ada batunya tapi tidak kelihatan. Ada airnya tapi sudah mengering. Tapi itu unsur-unsur itu adalah sesuatu yang menyusun sesuatu. Sesuatu yang menyusun sesuatu. Misalnya bataku disusun oleh itu tadi. Kalau unsur-unsurnya gelas apa saja? Ada kacanya, ada jendelanya, ada kalian yang dulu. Iya, ada papan tulisnya. Kalau unsur-unsurnya HP apa saja? Baterai. Ada baterainya, ada apa yang lain? Ada memorinya, ada LCD-nya. Kalau misalnya kalian kasih rusak HP-nya kalian, misalnya ambil palu, kalian akan lihat di dalam. Betul? Tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Kalau HP-nya masih bagus, jangan masukin. Itu lagi yang dibilang bagus. Langsung tes dulu. Kan gitu. Jadi unsur-unsur sesuatu yang dilusun. Kalau gambar, apa yang dilusun sebuah gambar? Ada garisnya, ada apa yang lagi? Ada warnanya, ada di buku itu, ada bentuknya, ada tekstur, ada geometri. Yang pertama, garis. Ada yang tahu garis? Apa itu garis? Garis. Garis itu begini bagus. Oh ini. Ya maksudnya garis itu definisinya seperti apa? Garis itu adalah gabungan dari titik. Jadi kalau bidang segi empat, ada bidang kotak, ada bidang bundar, matematika, bidang datar, bidang ruang. Jadi bidang itu gabungan dari garis. Jadi garis-garis digabung sehingga membentuk kotak segi empat. Oke? Kemudian gelap terang. Gelap terang. Gelap terang dipengaruhi oleh apa? Ada gelap, ada terang. Kenapa ada gelap, ada terang? Gara-gara ada apa? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya. Cahaya menentukan gelap dan terang. Coba perhatikan hidungnya misalnya itu ada gelapnya, ada terangnya. Tergantung cahaya dari mana. Kalau cahaya dari sini, berarti bagian sini gelap, toh? Jadi kalau kami hasil di sini kasih putih-putih sedikit, di sini hitam sedikit. Seperti itu. Seperti bola misalnya. Kalau di sini gelap, berarti cahaya dari sini. Jadi kalian menggambar itu harus ada gelap terangnya. Gelap terang dipengaruhi oleh cahaya. Jadi harus tentukan cahayanya dari mana ini. Kalau dari atas bagian bawahnya berarti harus ada bayangannya. Oke? Seperti itu. Kemudian tekstur. Pernah dengar kata tekstur? Tekstur. Pernah dengar? Tekstur. Tekstur itu ada tekstur halus, ada tekstur kasar. Bagaimana caranya dilihat? Kalau tahu? Dirasa dan pembunuh. Jadi diraba dia ya. Diraba ini halus ini kasar. Misalnya ada tisu, halus tisu. Kalau pegang durian misalnya kasar dia, atau pegang penggosok panci. Kira-kira dia kasar atau halus? Kasar ya? Atau halus? Kalau misalnya penggosok panci dibungkus dengan tisu. Kenapa dia kasar? Kenapa dia halus?
Jadi kalau seperti pinggul panji dibungkus dengan tisu, itu namanya halus semu. Halus maya misalnya dia. Jadi dilihat kasar. Tahu? Diraba halus. Iya tahu? Kalau diraba-raba biasanya kan dia halus, kan tisu yang kita raba. Tisu yang diraba tuh? Bukan pinggul panjinya. Kalau pinggul panjinya kasar ini. Coba di rumah balik. Bungkus pinggul panji dengan tisu baru di begini. Pasti halus karena kalian yang pegang ada tisu. Tahu? Beda karena gini seperti itu ya. Karena tisu dia robek atau menyesuaikan. Beda dengan kalian lapis dengan menggunakan kertas misalnya begini. Akan halus dia tuh? Halus. Jadi ada kasar, ada halus, ada kasar semu, ada kasar halus semu. Artinya kasar yang halus semu itu pilih. Jadi silakan dicatat, ditulis tugasnya kalian. Menentukan prinsip dan unsur dalam gambar model. Ada bukunya tinggal kalian tulis. Oke? Oke, silakan 10 menit saya tunggu. Terus mengenai prinsip dan unsur dalam tulisannya terus prinsip adalah komposisi. Kalau kita terus pengertian jadi komposisi adalah ini. Bisa? Silakan kalian apa berfokus. Jangan dulu sini. Kenapa? Jadi ditentukan dulu ketuanya siapa, sekretar yang akan presentasi. Oke? Itu boleh dibuat ya, Bro? Sekolah kapal kadang-kadang. Tempo, sentral. Ambil nang pengertian ng tama. Pengertian apa? Iling ka pa ko. Dengan pengertian juga, Pak. Umarwa. Itu di apa jadi? Apa sebenarnya mau lakukan? Orang ko. Kenalkan. Kenal lagi mo.
ketiga memperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 1 siapa yang silakan. Oke, perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek. Dan komposisi dapat dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang diusulkan. Yang keempat, kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Yang kedua adalah unsur-unsur dalam menggambar model, yaitu garis, gelap terang, bidang, dan tekstur. Sekian dari kami kelompok 1 atas nama Roy, Lisa, Fajar, Nadine, Ezi, Gio, Siska, dan Aladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sekaligus pengertiannya. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah, dan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Unsur dalam menggambar model unsur menggambar model yaitu seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Sekian dari kami kelompok 2, yaitu Arianti, Vika, Ines, Hedi, Rehan, Aski, Ilham, Juardin, dan Lilki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model. Beberapa contoh komposisi adalah komposisi sentral. Unsur menggambar model dan gelap. Sekian dari kami kelompok Oke, terima kasih. Oke, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai 3 hal. Jadi kesimpulannya, yang pertama mengenai pengertian dari gambar model. Jadi gambar model itu harus ada objeknya, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan alam benda. Oke. Yang kedua mengenai prinsip gambar model. Prinsipnya apa saja? Yang pertama,
ada proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Terus yang ketiga, unsur-unsur penggambar model. Apa saja unsur-unsurnya? Ada garis, bidang, bentuk, tekstur, gerak terang dan warna. Oke? Oke, jadi untuk lebih memperdalam ilmunya nanti kalian cari referensi lain, misalnya di televisi, internet, atau di mana saja. Yang penting penyimpangan kalian harus kalian perhatikan. Kemudian kalau misalnya kalian bermain internet, jangan cuma Facebook saja sama WA yang kalian buka ya. YouTube juga jangan hanya nonton mengenai bagaimana mengenai artis-artis. Jadi kalian harus nonton juga mengenai pelajaran kalian. Di TV juga ada TV edukasi, ada juga TVRI yang selalu menyiarkan siaran pendidikan. Di internet juga ada namanya 2000. Saya dengar kan? Oke, sekian. Sebelum kita ini kalian dulu mejanya, saya beri kembalikan dulu. Jadi nanti kalau saya kembali ke rumah, kalian ulangi lagi ya, baca bukunya ya. Simpan di lemari, ini di toko juga. Biar buku tidak apa-apa, yang penting kalian sering buka, kalian sering baca. Bukan bukunya yang pintar, intinya kalian yang pintar. Oke? Oke, untuk dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.